Selamat datang di Dr. F Medical Education. Saya Faisal Rahman, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Pelita Insani. Pada video tutorial EKG yang ke-6 ini kita belajar tentang aritmia. Aritmia adalah kondisi kelainan pada irama jantung. Penderita aritmia dapat merasakan irama jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan tidak teratur. Tujuan pembelajaran dari video tutorial EKG yang ke-6 ini adalah untuk mengenal aritmia dari gambaran EKG dalam praktek keseharian. Yang kedua, bagaimana memahami mekanisme aritmia secara sederhana berdasarkan pembentukan impuls dan penghantaran impuls. Selamat menyaksikan. Sudah kah? Ini masuklah. Wah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aritmia. Secara umum, batasan dan pembagian aritmia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah pada pembentukan impuls. Yang kedua adalah masalah pada penghantaran impuls. Yang dimaksud dengan masalah pembentukan impuls adalah berarti irama terjadi karena adanya gangguan dalam hal pembentukan impuls. Gangguan pembentukan impuls dapat berasal dari nodus SA atau justru di luar daripada nodus SA, yaitu pada daerah atrium maupun ventricle. Kemudian yang kedua, masalah pada penghantaran impuls. Ini misalkan kita dapatkan pada kasus AP block sehingga terjadi perlambatan pada penghantaran impuls, atau kasus LBBB maupun RBBB, atau justru adanya suatu jalur aksesori yang mengakibatkan impuls tidak melalui sistem konduksi yang seharusnya. Misalkan pada WPW syndrome. Kita akan belajar kelainan-kelainan tersebut pada kesempatan berikutnya. Pada aritmia kali ini kita akan fokus pada gangguan pembentukan impuls dimulai dari nodus SA, kemudian atrium maupun pembentukan impuls di daerah ventricle. Ini adalah sistem konduksi jantung yang normal dari SA node, kemudian AP node, kemudian berkas His, cabang berkas kiri, dan cabang berkas kanan, serabut Purkinje, hingga kontraksi daripada ventricle. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa jantung memiliki sifat otomatisasi, artinya jantung memiliki kemampuan untuk mengeluarkan impuls di luar daripada nodus SA. Misalkan impuls dapat dikeluarkan oleh jaringan atrium maupun di daerah ventricle. Ini bisa terjadi seandainya terjadi kelainan elektrolit, infeksi, penyakit jantung koroner yang mengakibatkan impuls gagal dikeluarkan oleh nodus SA sehingga diambil oleh jaringan yang di bawahnya seperti daerah atrium maupun daerah ventricle. Itu memang sifat otomatisasi daripada jaringan jantung dalam rangka mempertahankan aktivitasnya. Ini adalah batasan antara supraventrikular dan ventrikular, di mana gangguan irama yang terjadi pada daerah berkas His ke atas ini, daerah atrium, adalah supraventrikular, dan bagaimana aritmia terjadi di bawah daripada berkas His, misalkan bundle branch maupun daerah ventricle, maka gangguan impuls berasal daripada ventrikular. Dalam melakukan pendekatan aritmia, ada beberapa langkah yang kita kerjakan. Yang pertama, kita lihat dulu gambaran EKG-nya apakah regular atau tidak.
Bila mana irregular atau tidak teratur, kemungkinan diagnosisnya adalah suatu atrial fibrilasi, atrial flutter, ventricle fibrilasi, atau AP block derajat 2. Bila gambaran EKG tersebut reguler, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan lebar daripada kompleks QRS. Bila mana kompleks QRS itu sempit, maka impuls atau aritmia itu berasal daerah supraventrikular, artinya di daerah atrium di atas daripada berkas His. Tapi bila kompleks QRS-nya itu lebar, maka aritmia itu berasal di bawah daripada berkas His di daerah ventricle. Kemudian tahap berikutnya kita lihat apakah terdapat gelombang P atau tidak. Langkah berikutnya adalah kita lihat hubungan antara gelombang P dan kompleks QRS. Apakah ada asosiasi antara aktivitas atrium dan aktivitas ventricle? Misalkan tidak terdapat hubungan antara aktivitas atrium dan aktivitas daripada ventricle, maka kita katakan suatu AV disosiasi. Artinya tidak terdapat hubungan antara aktivitas atrium dan ventricle. Contoh klasiknya adalah pada AP block derajat 3. Ini adalah pendekatan atau approach dalam melakukan diagnosis aritmia. Nanti untuk lebih mudahnya kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan interpretasi EKG secara simpel dan sederhana pada kasus-kasus aritmia. Yang pertama adalah kita akan membahas aritmia berdasarkan gangguan pembentukan impuls. Bagaimana yang telah saya singgung di atas bahwa untuk pembentukan impuls itu bisa masih berasal dari nodus SA atau impuls tersebut dibentuk sudah di luar daripada nodus SA. Aritmia yang terjadi dari nodus SA atau masih orisinal daripada SA node itu adalah contohnya bagaimana yang kita temukan dalam praktek keseharian, sinus tachycardia, sinus bradikardi, sinus aritmia atau suatu henti sinus. Jadi kalimat sinus di sini memiliki makna yang berarti. Maksudnya adalah dia masih orisinil impulsnya dari nodus SA. Berarti dia bukan berasal dari luar nodus SA. Contohnya adalah sinus tachycardia. Ini adalah suatu kelainan yang sering kita temukan dalam praktek keseharian pada kasus demam, shock hipovolemik. Jadi di sini terjadi kelainan semata-mata adanya peningkatan frekuensi denyut jantung, yaitu lebih daripada 100 kali per menit, sedangkan irama adalah irama sinus, artinya dia masih orisinil daripada nodus SA. Ini kita bisa lihat dari kelengkapan daripada gelombang EKG, ada gelombang P, ada kompleks QRS, dan antara gelombang P dan kompleks QRS di sini masih terdapat asosiasi ataupun hubungan. Keadaan sebaliknya adalah sinus bradikardi. Ini juga masih sinus, berarti impulsnya masih berasal daripada nodus SA, hanya saja denyut jantung itu di bawah normal, yaitu di bawah 60 kali per menit. Tapi iramanya adalah irama sinus. Ini kita bisa lihat gelombang P, kompleks QRS, gelombang P, kompleks QRS, dan antara aktivitas atrium dan ventricle terdapat asosiasi atau hubungan yang berarti bahwa atrium dan ventricle masih dalam satu jalur sistem konduksi. Sinus aritmia ini juga masih berasal daripada nodus SA, dia masih suatu irama sinus. Jadi makna daripada irama sinus itu adalah artinya pembentukan impuls masih orisinil daripada nodus SA. Kelainan daripada sinus aritmia adalah gelombang EKG yang irregular. Kita lihat di sini interval RR-nya. Dari satu gelombang ke gelombang berikutnya jaraknya berbeda-beda. Ini sempit, agak melebar, agak menyempit lagi dan menyempit lagi. Tetapi irama tetap merupakan suatu irama sinus. Kita lihat di sini
ada gelombang P, ada kompleks QRS, ada gelombang P, ada kompleks QRS, gelombang P, dan kompleks QRS. Setiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Dan antara aktivitas atrium yaitu gelombang P dan aktivitas ventricle yaitu kompleks QRS ini masih terdapat asosiasi ataupun hubungan. Jadi kalau kita lihat bahwa heart kriteria daripada sinus aritmia, heart rate antara 60 sampai 100 kali per menit, dia iramanya irregular dan tetap gelombang P positif di sadapan 2. Kemudian jarak interval PR itu masih sama. Panjangnya dari satu gelombang ke gelombang yang lain masih beraturan interval PR. Kemudian yang membedakan di sini adalah bahwa iramanya itu irregular. Ini bisa terjadi karena masalah variasi daripada respirasi, karena pada saat inspirasi progresi jantung cenderung lebih cepat, sedangkan pada ekspirasi denyut jantung cenderung menjadi lebih lambat, sehingga memunculkan suatu gelombang EKG yang irregular, tetapi ini masih merupakan suatu varian yang normal. Kalau misalkan pasien itu tidak ada keluhan apa-apa, sinus aritmia merupakan keadaan fisiologis karena variasi respirasi. Antisinus, ini kita lihat pada gelombang EKG yang keempat, gelombang EKG yang pertama, gelombang EKG yang kedua, gelombang EKG yang ketiga, kemudian gelombang EKG yang keempat, tiba-tiba ada satu gelombang EKG yang hilang. Ini berarti nodus SA-nya gagal mengeluarkan impuls pada gelombang EKG yang keempat, sehingga di sini satu gelombang hilang. Dan di sini terdapat semacam suatu pause karena adanya satu gelombang EKG yang hilang. Karena memang nodus SA betul-betul gagal dalam mengeluarkan impuls. Ini bisa terjadi pada aritmia, salah satunya adalah antisinus. Pada klien aritmia kita harus melakukan suatu asesmen 5H, 5T, sebagaimana telah kita pelajari pada ACLS. Apakah ada suatu hipoksia, kekurangan cairan, atau ada suatu gangguan elektrolit, penyakit jantung koroner yang mengakibatkan gangguan daripada nodus SA yang gagal mengeluarkan impuls. Ini adalah contoh gangguan pembentukan impuls yang mana impulsnya tersebut masih orisinil daripada nodus SA. Selanjutnya kita akan beranjak pada gangguan pembentukan impuls. Impuls tersebut pembentukannya berasal daripada jaringan atrium. Artinya apa? Pada kelainan-kelainan ini, atrial ekstrasistol, atrial tachycardia, atrial flutter, atrial fibrilasi, ini impuls bukan orisinil dari nodus SA lagi, tetapi impuls sudah berasal dari luar nodus SA. Terutama di jaringan di daerah atrium. Kita bisa lihat contohnya pada kasus-kasus berikut ini. Ini adalah saya ingatkan kembali tentang sistem konduksi jantung yang normal dari nodus SA ke AV node, ke berkas his, cabang berkas kiri, cabang berkas kanan, serabut Purkinje, hingga kontraksi daripada otot-otot ventricle. Ini adalah sistem konduksi yang fisiologis ataupun normal. Inilah batasan pembentukan impuls supraventrikular dan ventrikular, batasnya pada berkas his. Jadi kalau impuls tersebut di daerah dinding atrium, ini kita katakan bahwa irama adalah irama supraventrikular yang ditandai oleh kompleks QRS yang sempit. Bila mana kompleks QRS-nya itu lebar, maka kemungkinan impuls itu berasal daripada ventrikular, yaitu di bawah daripada berkas his, misalkan pada cabang berkas, pada blok cabang berkas LBBB maupun RBBB, ataupun impuls yang berasal daripada dinding ventricle. Ini sekedar mereview saja. Ini adalah contoh daripada ekstrasistol atrial. Kalau di ventricle kita mengenal suatu PVC, premature ventricle contraction, maka di atrium juga kita mengenal istilah ekstrasistol atrial. Artinya apa? Impuls ini bukan berasal daripada SA node,
tetapi ada suatu impuls yang dihasilkan pada dinding atrium. Ini kita lihat, ini adalah yang berwarna merah, impuls yang berasal daripada S anode murni, sedangkan yang berwarna biru adalah impuls yang dihasilkan oleh dinding atrium. Coba kita lihat pada gambaran EKG berikut, yang warna merah ini adalah, lihat gelombang P-nya, ini masih berasal daripada S anodes, gelombang P yang dihasilkan. Tetapi pada PAC, panah yang berwarna biru ini, kita lihat bahwa gelombang P-nya itu berbeda bentuknya dari gelombang P biasanya. Gelombang P-nya berbeda dengan gelombang P yang dihasilkan oleh nodus SA. Ini adalah contoh gelombang P yang dihasilkan oleh dinding atrium, menghasilkan suatu gelombang P yang berbeda. Warna biru yang berwarna biru, bahkan kita melihat gelombang P yang terbalik. Kemudian di sini kita melihat EKG yang pertama, EKG yang kedua ini masih normal. Tiba-tiba muncul EKG yang ketiga ini, impulsnya berasal daripada dinding atrium, bukan dari nodus SA lagi. Sehingga gelombang P-nya itu berbeda dari gelombang P yang dihasilkan oleh nodus SA, dan gelombang EKG-nya muncul lebih awal, seakan-akan dia prematur. Yang seharusnya belum muncul, dia muncul lebih awal karena adanya suatu impuls yang dihasilkan daripada dinding atrium. Sekali lagi, ini bisa terjadi pada berbagai macam kelainan, misalkan infeksi, dehidrasi, hipoksia, itu semua harus kita lakukan asesmen, harus kita telusuri apa yang menjadi penyebab daripada suatu arrhythmia. Contohnya adalah PAC ini, premature atrial contraction. Ini juga kita bisa lihat gelombang EKG yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini masih irama sinus, yaitu berasal daripada S anode. Sekarang kita lihat, nah ini adalah gelombang P yang bentuknya sudah berbeda daripada gelombang P pada umumnya, dan EKG-nya itu datang atau muncul lebih awal. Ini adalah berasal daripada atrium, atau kita katakan sebagai suatu PAC, premature atrial contraction. EKG yang pertama, EKG yang kedua, nah yang ketiga adalah suatu PAC, yang keempat dari S anode lagi, sinus lagi, yang kelima juga demikian, yang keenam, nah ini berasal daripada dinding atrium lagi, adalah suatu PAC lagi, premature atrial contraction. Yang ketujuh, sinus lagi, yang kedelapan masih irama sinus, yang kesembilan muncul PAC lagi. Kita lihat di sini muncul suatu gelombang EKG yang datang lebih awal atau prematur. Ini disebut sebagai PAC atau premature atrial contraction. Ini adalah suatu atrial tachycardia unipokal. Jadi kalau berdasarkan namanya atrial, berarti fokus aritmianya berasal daripada dinding atrium, bukan berasal daripada S anode yang berwarna merah ini. Kemudian dia tachycardia, berarti heart rate-nya lebih daripada 100 kali per menit. Dan unipokal, artinya apa? Fokus daripada aritmianya itu berasal dari satu fokus, satu titik ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, gelombang P-nya itu gelombang P yang morfologinya tidak sama dari gelombang P yang umumnya dihasilkan oleh suatu S anode. Ini adalah contoh daripada atrial tachycardia unipokal. Kalau tadi kita berbicara tentang atrial tachycardia unipokal, berikutnya adalah ini adalah contoh daripada MAT. Multifocal atrial tachycardia. Multifocal artinya bahwa fokus aritmianya bukan berasal dari satu titik sebagaimana unifocal atrial tachycardia tadi, tapi dia banyak sumber impuls. Sumbernya bermacam-macam ini. Masih di daerah atrium sumbernya, sehingga kita akan melihat morfologi daripada gelombang P itu berbeda-beda dari satu gelombang ke gelombang lainnya. Ini kita bisa lihat. Gelombang P-nya seperti ini. Gelombang P-nya seperti ini. Gelombang P berikutnya juga demikian. Gelombang P-nya morfologinya berbeda-beda karena impulsnya itu impuls atau fokus aritmianya tidak pada satu titik,
tapi pada banyak titik daripada atrium. Kemudian kita lihat lagi, gelombang EKG juga irregular. Kemudian interval PR-nya juga ini pendek, ini panjang, ini sedang, pendek lagi, panjang lagi, dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu aritmia yang berasal daripada atrium karena kompleks KRS-nya sempit, yang ditandai oleh gelombang P yang berbeda-beda bentuknya karena fokus aritmianya berasal daripada banyak titik di daerah atrium, menghasilkan juga gelombang EKG yang irregular dan interval PR-nya berbeda-beda. Ini contohnya pada kasus-kasus misalkan PPOK ataupun asma, banyak terdapat pada kasus-kasus di bidang paru. Gambaran EKG-nya suatu MAT atau multifocal atrial tachycardia. Ini kita lihat gelombang P-nya beda-beda bentuknya. Ada yang terbalik bahkan. Kemudian gambaran EKG-nya juga irregular. Sedangkan inilah contoh daripada SPT, supraventricular tachycardia. Kita melihat suatu kompleks KRS yang sempit, berarti dia berasal daripada atrium, fokusnya, atau supraventricular, karena kompleks KRS-nya sempit. Kemudian irregular, dan tidak terlihat adanya suatu gelombang P. Fokus aritmia dari SPT itu di daerah AP node melalui jalur lambat maupun jalur cepat. Jadi kriteria diagnostik daripada SPT itu adalah kompleks KR yang sempit, berarti dia supraventricular, bukan berasal dari ventricle, kemudian tidak terdapat suatu gelombang P, dan reguler serta heart rate-nya itu di atas 150 kali per menit. Sedangkan atrial flutter itu klasiknya adalah gambaran EKG yang mirip gigi gergaji atau shouted apron. Iramanya bisa reguler atau bisa juga irregular tergantung dari perbandingan antara gelombang P yang dihasilkan. Pada kasus ini kita lihat gelombang P-nya, rasio gelombang P dengan kompleks KRS-nya beda-beda. Ini ada 3 gelombang P, 1 kompleks KRS, 2 gelombang P, 1 kompleks KRS, 3 gelombang P, 1 kompleks KRS, dan seterusnya seperti itu. Sehingga menghasilkan suatu irama yang irregular. Jadi kriteria daripada atrial flutter adalah gambaran EKG seperti gergaji, gelombang P-nya, kemudian dia irregular ataupun regular tergantung perbandingan antara gelombang P yang dihasilkan dengan kompleks KRS. Kalau misalkan rasio gelombang P 2:1, 2:1 atau konsisten 3:2, 3:2, konsisten 3:1, 3:1, maka iramanya akan menjadi regular. Tapi pada kasus ini terkadang 3:1, terkadang 2:1, sehingga menghasilkan gelombang EKG yang irregular. Fokus daripada atrial flutter biasanya terjadi pada atrium kanan dekat tricuspid annulus berdekatan dengan sinus coronarius. Ini adalah contoh daripada atrial fibrilasi, yaitu gelombang EKG yang irregular, kemudian tidak terlihat adanya suatu gelombang P. Jadi kalau ada melihat EKG yang irregular, tidak terdapat gelombang P, maka kita lebih simpelnya menyatakan adalah suatu atrial fibrilasi atau gelombang P yang tidak jelas. Ini adalah kriteria daripada AF, gelombang P yang tidak terlihat, kompleks KRS yang tidak teratur, dan fokus daripada atrial fibrilasi itu di daerah atrium kiri dekat dengan
vena pulmonalis. Itu adalah impuls yang berasal dari gangguan pembentukan impuls di atrium yang ditandai oleh kompleks KRS yang sempit karena memang dia supraventrikular. Sedangkan pembentukan impuls dinding ventricle yaitu arrhythmia ventricular itu ditandai oleh kompleks KRS yang lebar-lebar. Ada beberapa kelainan di sini. Yang pertama adalah extrasystole ventricle, yang kedua adalah tachycardia ventricle, fibrilasi ventricle. Itu adalah beberapa contoh gangguan irama atau gangguan pembentukan impuls di dinding ventricle yang ditandai oleh kompleks KRS yang lebar. Inilah batasannya, saya ingatkan kembali antara supraventrikular dengan ventrikular. Supraventrikular batasannya pada berkas His, sehingga yang di atas berkas Hisnya adalah bagian daripada supraventrikular, kelainan irama yang kita sebut sebagai supraventrikular. Sedangkan di bawah berkas His, yaitu daerah ventricle, kemudian cabang berkas, itu adalah kelainan yang berasal daripada ventricle yang ditandai oleh kompleks KRS yang lebar. Ini contoh adalah suatu ventricle extrasystole. Kita bisa melihat di sini pada gambaran EKG yang pertama, kedua masih normal, tiba-tiba muncul suatu kompleks KRS yang lebar yang bentuknya itu berbeda dari kompleks KRS yang lainnya. Kemudian yang keempat normal kembali berasal dari SA node. Yang kelima demikian, yang keenam tujuh, yang ketujuh juga masih normal. Yang kedelapan muncul lagi suatu kompleks KRS yang lebar dan bentuknya itu aneh. Ini adalah kriteria daripada PVC, premature ventricle contraction, yaitu kompleks KRS yang lebar, bentuk ataupun morfologi kompleks KRS yang aneh, yang berbeda dari kompleks KRS yang lainnya, kemudian tidak terdapat suatu gelombang P. Ini adalah suatu PVC akibat adanya suatu fokus impuls yang dihasilkan daripada dinding ventricle. Sehingga kalau kita lihat gelombang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu masih sinus, yaitu impulsnya berasal dari SA node, AP node, berkas His, serabut Purkinje, kemudian hingga kontraksi daripada ventricle. Namun tiba-tiba muncul pada gelombang EKG yang keenam suatu kompleks KRS yang lebar, kemudian aneh bentuknya serta tidak terdapat gelombang P. Ini adalah suatu impuls yang tiba-tiba muncul daripada dinding ventricle, bukan berasal daripada SA node. PVC ataupun gangguan irama ataupun arrhythmia itu adalah suatu kompensasi daripada jantung akibat adanya suatu kelainan. Contohnya pada PVC ini bisa terjadi karena suatu dehidrasi, demam, infeksi, inflamasi, ataupun penyakit jantung koroner dapat memicu suatu PVC atau premature ventricle contraction. Fenomena R on T adalah suatu keadaan yaitu PVC yang jatuh pada gelombang T. Jadi kalau kita jaga di ICU atau intensive care, pada monitor kita melihat tiba-tiba muncul suatu PVC di atas daripada gelombang T, yaitu QRS extrasystole jatuh di sekitar puncak gelombang T. Ini kita harus aware, lebih berhati-hati karena akan memicu suatu ventricle tachycardia. Hal ini dapat dijelaskan karena gelombang T merupakan fase repolarisasi daripada ventricle. Tiba-tiba muncul suatu gelombang yang menumpang pada gelombang T ini. Artinya di sini fase repolarisasi belum muncul, tiba-tiba ditumpangi oleh suatu PVC sehingga terjadi semacam tubrukan elektrik dan itu memicu suatu ventricle tachycardia. Kriterianya adalah PVC yang jatuh pada puncak daripada gelombang T. Fenomena R on T.
Sedangkan VT ventricle tachycardy adalah PVC yang berurutan lebih daripada 3 kali. Ini adalah kriteria daripada VT. Kita lihat di sini kompleks QRS-nya lebar, berarti dia irama ventrikular. Kemudian dia reguler dan tidak terdapat suatu gelombang P. Ini adalah kriteria daripada suatu ventricle tachycardy. Heart rate-nya antara 120 hingga 250 kali per menit. Ini adalah suatu VT yang berundulasi yang kita kenal suatu torsade poa. Ini juga keadaan irama yang malignans, yaitu suatu fenomena R on T karena pemanjangan daripada interval QT, sehingga memicu suatu ventricle tachycardy dengan undulasi yang naik turun seperti ini, yang kita kenal sebagai suatu torsade de poa. Ini adalah fase akhir daripada suatu aritmia, yaitu fibrilasi ventricle. Kita lihat di sini heart rate antara 300 hingga 500 kali per menit. Iramanya sama sekali irregular. Kemudian asal impuls itu multiple, yaitu banyak sumber impuls di dinding ventricle-nya. Di sini tidak terlihat suatu gelombang P, interval PR juga tidak terlihat, jadi suatu gelombang yang kacau sekali. Tampak di sini kok gelombang QRS dan T menyatu menjadi undulasi yang tidak teratur dan cepat. Inilah yang dikenal suatu fibrilasi ventricle. Suatu irama jantung yang sudah chaos. Demikian untuk aritmia berdasarkan kelainan pembentukan impuls. Yang pertama tadi sudah kita bahas, apakah dia masih orisinil dari nodus SA atau di daerah atrium yang tandai oleh kompleks R yang sempit atau berasal daripada ventricular. Jadi kalau dia kompleks R yang sempit berarti dia adalah supraventricular di daerah di atas daripada berkas His di daerah atrium, atau impuls tersebut berasal daripada ventricle yang ditandai oleh pelebaran daripada kompleks QRS. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.